Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ayu Tiara Arkarana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP PG Komring, Kabupaten Oku Timur. Di video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMP PG Komring tentang budaya positif dengan dokumentasi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nuraini selaku Kepala SMP PG Komring, yang saya hormati rekan-rekan sejawat di SMP PG Komring, dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Tidak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin ya Allah. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita lepaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Kepala SMP PG Komring kepada Ibu Nuraini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Miss Tina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ayu Tiara yang tadi untuk pendidikan P Guru Penggerak Angkatan ke-10, yang kami hormati Bapak Ibu dan Guru Yayasan PG Komring. Di sini marilah kita sama-sama mensukseskan atau mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Ayu Tiara, di mana nanti beliau akan diseminasi menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Harapan itu juga nanti kita bisa menerapkan apa yang nanti dari pemaparan Ibu Ayu Tiara, karena kalau kita baca di sini tentang lembaga disiplin positifnya sangat bagus sekali, Bapak Ibu ya. Mari kita ikuti bersama-sama, semoga kita nanti mendapat ilmu yang sebanyak-banyaknya dari pemaparan Ibu Ayu Tiara. Mungkin itu dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini atas sambutannya. Teman-teman, kita langsung saja ya ke topik kita, yaitu budaya positif. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ada yang tahu atau pernah mendengar budaya positif itu apa? Atau mungkin budaya positif itu contohnya apa? Boleh tunjuk tangan. Ya, Pak Ajis. Budaya positif adalah sebuah kultur yang sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan yang ada di tempat kita, sesuai dengan norma hukum, norma adat, norma kesopanan, norma kesusilaan, di mana itu budaya itu akan menjadi ciri khas dari suatu di mana budaya positif ini nantinya sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ajis. Terima kasih Pak Ajis. Iya, budaya positif itu benar kata Pak Ajis, ada norma kesopanan, norma kesusilaannya. Yang pastinya adalah pembiasaan ya, Bapak Ibu ya, pembiasaan yang baik untuk diterapkan di sekolah kita. Saya akan menyebarkan
30 detik aja. Biasanya kalau Dari 12. Oke, ya. Yuk, 1, 2, 3. Nggak ada langsung pipis. Pak Tiko, sepertinya ngeluarin gigi, Pak Tiko. Sudah belum ya? Selesai. Kira-kira di antara panjang kali ini saya bisa jawab apa ya? Ada pertanyaan apa kan? Iya, jadi kalau kita percaya Bapak Ibu, kita senyum sedikit aja, kita itu bisa membuat diri kita bahagia, teman kita juga bahagia. Tapi kalau misalnya lihat Bunda Siti tiba-tiba jalan, kok merengut ya Bunda Siti? Lihatnya juga gak enak. Tapi kalau ngeliat Bunda Siti senyum, ketawa, saya juga ikut senang. Walaupun gak kasih duit ya Bunda Siti ya. Iya, lanjut ya. Oke, kalau gitu tepuk semangat dulu lah biar tambah semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, di sini sebelum kita mulai materinya, kita membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan tolong diseminasi. Jadi di kurikulum merdeka ini harus membuat kesepakatan yang kita buat sendiri, bukan saya yang buat sebagai pemateri, tapi kita buat sama-sama. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Saya tulis. Ayo, siapa ya? Siapa dulu ini? Nanti saya tulis. Boleh tunjuk tangan. Oke, Pak Adi sama Bu Ita dulu ya. Jurinya. Oke, jurinya Bu Ita, Pak Adi sini. Dua-duanya gak apa-apa ya. Coba kita tulis sama-sama. Yang pertama, apa Bu Ita? Saling menghargai kita. Oke, saling menghargai. Udah? Oke, yang kedua siapa yang mau nambahkan? Adis. Ya, Pak Haji sama Pak Haji. Semangat dalam mengikuti kegiatan determinasi. Oke, semangat ya Pak Haji ya. Yesus.
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Oke, yang ketiga, berkebinekaan global, bertanggung jawab, bernalar kritis dan kreatif. Iya. Keenam itu merupakan dimensi profil pada Pancasila kita. Selanjutnya, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Kenapa saya sebut miskonsepsi? Karena selama ini pemikiran yang salah itu kita selalu benarkan. Di situ gambar yang pertama ada ilusi guru mengkontrol muridnya. Jadi ibaratnya kita itu sebagai dalangnya, murid kita sebagai wayan kita. Jadi kita pegang pokoknya, ayo anak-anak kesana ya, anak-anak ke kiri ya ke kanan gitu. Kita tuh mengontrol mereka. Kemudian yang sebelahnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini penguatan positif kita selalu kita anggap itu bermanfaat. Kemudian yang gambar ketiga ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi menurut kita kalau kita marahin anak itu bisa membuat mereka rasa bersalah sekali. Kemudian yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya ini kita beranggapan bahwa kita sebagai orang yang lebih dewasa dari mereka, kita bisa memaksa mereka kehendak kita sesuai kehendak kita. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini, jadi kita itu sebagai guru zaman sekarang harus mengubah paradigma stimulus respon yang selama ini kita biasakan ke pendekatan teori kontrol. Nah itu pembedanya ya Bapak Ibu ya, yang di sebelah kiri itu stimulus responnya, yang di sebelah kanan teori kontrolnya. Di stimulus respon biasanya realitas atau kebutuhan kita anggap sama. Selanjutnya yang di teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi ibaratnya kita adil terhadap murid, tapi bukan adil kita bagi rata. Apel 1 untuk si A, apel 2 untuk si apel satunya untuk si A. Jadi sama-sama kita bagi A dan B itu, tapi bukan seperti itu. Jadi kita adil itu sesuai porsi masing-masing. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di stimulus, kalau yang di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulusnya. Tapi kalau yang di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia itu beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di stimulus, kalau di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan, baik buruk, baik jahat, baik bagus, baik indah itu ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus, tapi kalau di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain ya, kalau di stimulus itu, kalau di teori kontrolnya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau yang di teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, mode berpikir menang atau kalah. Kalau yang di teori kontrolnya mode berpikir menang-menang. Nah, dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ini saya ada contoh, boleh ya? Coba maju ke depan boleh ya? Siapa ya? Bu Wita sama Pak Tiko lah. Silakan sebagai contoh ya. Ya, menghadap berhadapan ya. Jadi seperti ini. Biasanya yang suka merayu laki-laki perempuan Bapak Ibu ya? Yang suka merayu siapa? Laki-laki ya. Nah ini saya balik. Bu Wita yang merayu Pak Tiko. Nah jadi begini, Pak Tiko di tangan Pak Tiko kepala tangannya. Nah anggap di dalam tangan Pak Tiko itu ada hal yang berharga sekali, entah
bertahan hidup dulu. Kalau Pak tidak senang dulu dia. Bebas aja sama Pak Tiko ya. Bebas dulu, ingin bebas ya Pak Tiko. Apa? Oh, dua. Kalau Bu ini apa Bu ini? Yang pasti juga nih. Iya. Bertahan hidup ya. Tujuan kita bekerja bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang loh.
lari, push up. Banyak lari, push up ya. Kalau psikis gimana Pak Adis? Seperti kita melakukan hukuman tapi menggunakan verbal, tidak ada itu karena dirinya berencana sehingga nanti dia secara psikisnya akan mengalami mentalnya itu. Makanya yang pertama mentalnya Pak Adis ya, dia merasa bersalah karena kita kasih hukuman verbal. Kemudian yang kedua ada konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan tapi kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu meminta murid. Nah ini terkait dengan tata tertib kita. Kenapa saya bilang terkait dengan tata tertib? Karena tata tertib itu membuat mereka untuk sepakat ya. Kita membuat tata tertib sekolah, tata tertib sekolah. Itu siapa yang harus mentaatinya? Murid ya. Ada juga tata tertib guru yang mentaatikan kita. Jadi kita tuh dibuat untuk ikut dalam aturan tersebut. Kemudian tetap dibuat tidak nyaman. Kira-kira kita kalau dibuat aturan nyaman nggak Bapak Ibu? Nyaman tidak? Ya, tidak ya. Tapi kalau kita buat sendiri nyaman nggak? Udah Santi. Kalau kita yang buat sendiri.
manajer. Dari kelima ini yang paling bagus mana Bapak Ibu? Manajer ya. Iya, memang sesuatu hal yang perubahan yang baik memang susah Bu Ita. Termasuk saya juga susah awalnya, tapi lama-lama kita belajar. Jadi kadang-kadang kita ngomong, aduh kesel banget sama model ini. Tapi kalau kita ingat, oh ya kita ini posisinya sebagai manajer ya, manajer bagi mereka. Jadi bukan LPI aja punya manajer ya, kita juga manajer murid-murid kita sendiri. Lanjut ini, nah ini kita tebak-tebak kalau manggis. Siapa yang tebak yang benar yang paling manis? Ah iya, iya. Ayo, pertama posisi kontrol apakah aku? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Siapa yang bisa jawab? Oke, Bunda Saska. Pemantau. Oke, teman Wita. Betul, sebagai teman. Iya, yang kedua. Nih, Pak Bumi akran Bapak atau awas ya? Itu apa? Apa Bunda Siti? Hukum dan Hukum. Iya, dia hukum, awas ya, diajar seperti itu siswanya. Kemudian, nah ini sanksi atau konsekuensinya apa? Sebagai apa ini? Yo, pemantau ya Pak Tito? Iya, pemantau. Dia mantau dari jauh dari situ ya. Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki manajer? Oh, berdasarkan manajer. Iya. Kemudian, ibu kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah benar. Iya. Jadi kata-kata tadi kita tahu ya Bapak Ibu ya, yang mana sebagai penghukum, teman, membuat rasa bersalah, pemantau sama manajer. Nah, berikutnya ada keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Ada yang bisa jawab? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Silakan. Raise hand. Siapa ya? Miss Susi? Oke, Miss Susi. Sini, Miss. Iya. Kenapa Miss ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya ya Bu ya, mengapa harus keyakinan bukan pengalaman? Karena seperti yang dijelaskan Miss Tiara tadi, kalau keyakinan berarti berasal dari dalam dirinya sendiri, sedangkan pengalaman itu dibuat oleh orang lain yang harus kita patuhi, harus kita turuti. Jadi kalau misalnya memang udah keyakinan dari dalam dirinya sendiri, pasti dia akan lebih bisa untuk melakukannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, keren sekali Miss Susi. Lanjut ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Jadi pada tahun ajaran baru kemarin di kelas 7 saya sudah membuat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu harus kita buat bersifat abstrak. Kedua, dibuat dalam kalimat
dilarang berbicara kasar, jangan ribut di dalam kelas, dan dilarang membolos. Ini kalimat positif atau negatif? Negatif ya Berita? Ya, ini merupakan kalimat negatif. Kenapa kalimat negatif Berita? Kalau negatif karena mengandung kata-kata larangan. Iya, larangan, betul, kata-kata tidak dilarang ya, jangan, itu kalimat negatif. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelasnya. Jadi dari yang sebelumnya ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Pertama tadi tidak memulai pembelajaran sebelum berdoa, kita ubah menjadi berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua tadi tidak boleh datang terlambat, kita ubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kata tidak dan jangannya kita ubah. Kemudian yang selanjutnya dilarang membuang sampah sembarangan, menjaga kelas tetap bersih dan indah. Kalimatnya selanjutnya tidak boleh berkelahi. Ini keyakinan kelasnya saling membantu dan menghargai. Itu tuh keyakinan kelasnya. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh mengeluarkan baju, berpakaian yang rapi. Selanjutnya dilarang berbicara kasar, menjaga sopan santun dan tata krama. Selanjutnya jangan ribut di dalam kelas, mendengarkan penjelasan guru. Terakhir dilarang bolos. Nah, ini memberitahu guru saat tidak masuk sekolah. Jadi ini hanya 8. Nah, ini keyakinan kelas 7 yang saya buat dengan murid buat dengan saya sebagai pembimbingnya waktu yang tahun kemarin. Jadi untuk tahun ajaran baru nanti bagi Bapak Ibu tidak harus wali kelas, setiap guru harus membuat keyakinan kelasnya agar kelas yang kita ampu atau yang kita ajarkan lebih maksimal. Jadi kalau mereka yang buat sendiri, ya mereka akan mentaatinya sendiri, bukan dari kita. Nah, ini nilainya kebajikannya. Kalau yang berdoa tadi nilainya kita kasih religius ya. Kemudian tidak datang terlambat tadi disiplin. Kemudian membuang sampah tadi kita kasih nilainya gotong royong. Kemudian dia saling membantu dan menghargai, itu bisa empati dan toleransi. Kemudian dia mengeluarkan baju tadi, berpakaian rapi, itu disiplin dan tanggung jawab. Kemudian dia tidak berkata kasar, itu termasuk kesantunan dan rendah hati. Mendengarkan penjelasan guru berarti dia rasa hormat dan menghargai gurunya. Yang terakhir tadi tidak membolos atau izin, itu merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai siswa. Kalau tidak masuk harus izin. Selanjutnya, nah ini materi kita yang terakhir, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu dimulainya dari sini dulu, menstabilkan identitas, kemudian kita naik ke validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiganya menanyakan keyakinan. Kita buka satu-satu ya. Nah, ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau kita mau menerapkan segitiga restitusi ini, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa kata-katanya? Bisa kita lihat contohnya. Berbuat salah itu wajar, nah, boleh. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna.
yang lebih dari ini. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang berharga darimu. Kemudian yang selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Yang terakhir yang akan kita lakukan adalah langkahnya menanyakan keyakinan. Jadi kita ibaratnya dia udah buat salah, kita benarkan kesalahannya, tapi kita benarkan dengan kata-kata oh ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian yang kedua, kita validasi, kita tanyakan kenapa dia berbuat seperti itu. Yang ketiga, kita tanyakan, kita kan sudah ada keyakinan kelas masing-masing, kita tanyakan kepada dia berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi dari motivasi intrinsik. Kalimatnya, apa keyakinan kelas kita tanyakan kepada anak-anak. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama, misalkan dia tidak izin pada saat masuk sekolah, berarti kita tanya nilai apa yang dia langgar, contohnya disiplin. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kalau kita tanyakan seperti itu, pasti murid itu oh ya, saya ingin menjadi orang yang disiplin, miss, agar tidak terlambat lagi, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini ada contoh ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita dengarkan contoh dari Ibu. Posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya. Bapak Ibu, dari video tadi kita sudah lihat ya segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bapak di video tersebut. Awalnya kita lihat nada bicara anaknya
Ibu dan stabil. Nah ini mudah-mudahan kita bisa terapkan Bapak Ibu ya di sekolah kita sebagai penutup ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, atau sebagai manajer dan sistem among yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, dari materi saya sudah selesai saya sampaikan. Kira-kira ada nggak yang ditanya Bapak Ibu? 1, 2, 3 penanya, jadilah boleh dipersilakan. 1, 2, 3 penanya. Ini boleh, Miss. Oh boleh, Bu Ini silakan ke sini Bu Ini ya. Monggo Bu Ini. Terima kasih untuk waktunya. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu materi kita hari ini, di mana yang nantinya mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang baik kita terapkan, yang mana mungkin kita koreksi masing-masing Bapak Ibu ya, bahwa oh ternyata kebiasaan saya selama ini itu bukan tidak benar tapi kurang ya, atau bahkan mungkin sebenarnya itu menyakitkan siswa ya. Di sini saya garis bawahi bicara tentang keyakinan kelas ya, yang ingin Ibu tanyakan di sini supaya nanti kita bisa terapkan bersama-sama di kelas. Kita kan sudah mengajak anak ini bersama-sama membuat keyakinan, baik itu wali kelas dengan siswa, baik itu guru mapel dengan siswa. Intinya warga sekolah bisa membuat peraturan tentang keyakinan kelas. Yang Ibu ingin tanyakan itu bagaimana cara kita menerapkan agar keyakinan kelas itu berjalan dengan baik. Itu. Nah, berikutnya kebalikannya bagaimana kalau seandainya ternyata anak-anak itu hanya membuat, menulis tetapi belum menerapkan. Mungkin ada trik-trik yang bisa kita ajak untuk anak-anak itu agar pelan-pelan dia bisa mengikuti keyakinan. Karena Bapak Ibu terus terang mengarahkan anak untuk kesepakatan keyakinan kelas itu tidak gampang. Jadinya kita menjadi pemarah, penghukum, penghukum ya, itu makanya bilang konkret tadi karena semuanya baik lakukan. Ya mungkin itu istiara kami di sini minta penjelasan atau gambaran bagaimana supaya kita nanti wali kelas atau guru kelas atau guru mapel itu sama-sama kita jalankan dengan baik. Terima kasih. Tangan untuk Bu Ini, pertanyaan supernya luar biasa. Satu lagi mungkin boleh? Siapa dari bawah Pak Tiko? Ya. Jadi satu dari perempuan, satu dari laki-laki perwakilannya ya, Pak Tiko. Bentar lagi, Miss. Oh, Oke, terima kasih untuk pemateri. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin di dalam sebuah kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas. Apakah di dalam keyakinan kelas kenapa kok harus menggunakan kalimat positif? Apakah masih diperbolehkan menggunakan kalimat yang dilarang? Contohnya dilarang membuang sampah sembarangan, terus dilarang berkelahi dan seterusnya. Apakah masih diperbolehkan? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Tiko. Mantap sekali pertanyaannya. Saya jawab pertanyaan siapa dulu ya ini ya? Pak dulu. Oh iya, Bu Ini dulu ya, dijawab ya Bu Ini ya. Jadi Bu Ini tadi bertanya bagaimana cara kita menerapkan kepada anak agar kontinu Bu Ini ya, tidak hanya saat ini aja dia terus ini. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru Bu Ini yang membuat kesepakatan keyakinan kelas itu adalah siswa. Kita sebagai guru itu hanya membimbing saja. Jadi jangan pokoknya kita nggak usah ikut-ikut. Kita hanya membimbing bagaimana anak-anak kesepakatan kelas kita apa, keyakinan kelas kita apa. Nah cukup
yang buat. Jadi Bu ini dengan guru, kalau misalkan yang buatnya mereka, otomatis mereka pasti menerapkan. Itu sudah otomatis menerapkan. Jadi kalau misalkan mereka tidak menerapkan Bu ini ya, contohnya melanggar, tidak berpakaiannya rapi tadi keyakinan kelasnya. Kemudian kita lihat siswa kita ada yang melanggar baju, tidak memakai dasi. Nah, kalau kita ingatkan, misalkan Ananda ingat tidak keyakinan kelas kita? Otomatis dia malu. Coba kira-kira kita analisis lebih malu yang mana? Kalau dia yang buat sendiri dia yang langgar, atau kita yang buat dia yang langgar, lebih malu yang mana? Iya. Jadi seperti itu Bu ini dan Dewan Guru ya. Jadi kalau siswa itu yang buat sendiri, dia yang langgar, otomatis tingkat malunya tinggi. Waduh, saya buat sendiri kok saya yang langgar ya. Tapi kalau gurunya yang buat, tidak boleh mengeluarkan baju. Keluarkan baju aja lah. Kan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Seperti itu. Kadang-kadang mereka bilangnya. Nah, jadi makanya kurikulum merdekanya mengajarkan kita untuk ada keyakinan kelas. Biarlah siswa yang buat sendiri peraturan, jangan kita. Jadi mereka tuh dari mereka sendiri, oh saya mau yang seperti ini, saya mau yang seperti ini. Dan keyakinan kelas ini tidak boleh ditempel permanen seperti kita buat tata tertib ya Bu ini ya. Jadi buat dari kertas peringan aja, karena keyakinan kelas ini bisa berubah. Misalkan yang ini tidak cocok lagi, kita ubah. Anak-anak sepertinya tidak cocok, apa yang mau kita ganti? Boleh. Atau kata Bunda Satya, boleh gak diganti sebulan sekali? Boleh Bun, gak apa-apa, kita ganti sering-sering, asalkan motivasinya dari mereka sendiri, bukan dari kita. Seperti itu. Gimana Bu Eni dan Bapak Ibu? Iya, terima kasih Bu Eni ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Tiko, kenapa harus kalimat positif ya Pak Tiko ya? Iya, kenapa tidak boleh kalimat negatif? Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kita tadi pakai kalimat buang sampah pada tempatnya, atau sekolahnya bersih dan indah gitu ya. Nah, kenapa kita harus buat kalimat positif? Karena buat kalimat negatif itu dilarang membuang sampah sembarangan. Itu membuat anak-anak tuh penasaran. Coba, misalkan ada tulisan dilarang, kita penasaran Bapak Ibu ya, apa sih dilarang itu? Di dalamnya ada apa ya? Nah, jadi mereka tuh penasaran. Kalau saya kira-kira melanggarnya apa ya? Maksudku ini hukumannya dari Bapak Ibu Guru. Nah, seperti itu. Jadi kalau kata-kata negatif itu pasti dia penasaran. Apa ya? Pokoknya saya harus melanggar. Seperti itu. Tapi kalau pakai kalimat yang positif, buanglah sampah pada tempatnya, kan enak dengarnya Bapak Ibu ya. Oh, jadi kalau siswa lihat buanglah sampah pada tempatnya, kita harus buang pada tempatnya. Tapi kalau kita tulis dilarang membuang sampah, buang aja lah. Orang dilarang, penasaran dia apa hukumannya? Seperti itu. Kira-kira contohnya di kalangan SMP, tidak boleh memakai make up. Padahal kita lihat ya Bapak Ibu ya, pakai lip balm lah, pakai lip gloss segala macam. Itu kalau kita bilang dilarang, oh semakin itu pasti. Besoknya penasaran, dibuatnya lagi. Tapi kalau kita bilang berpakaianlah yang sederhana, atau sederhana menjadi pribadi yang sederhana, pasti oh kalau kita nggak pakai make up jadi pribadi yang sederhana. Seperti itu. Bisa terima Pak Tito? Bisa. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah di akhir sesi. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari saya. Saya sebagai pemateri mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Tadi pertanyaan juga sudah luar biasa, banyak sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin yang sibuk tadi sudah meluangkan waktunya ke sini. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita akhiri kegiatan diseminasi ini dengan melepaskan napas alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri ya. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya penyebaran pemahaman kepada siswa kelas 7 dengan pembentukan keyakinan kelas dengan dokumentasi sebagai berikut.
Jadi silakan kalian buat keyakinan kelas dalam satu kalimat, tapi kalimatnya positif ini ya, sebagai seperti ya. Jadi 6 atau 8 aja ya. Soalnya kalau banyak-banyak kan ingat nggak? Nggak ingat. Jadi kita baca dulu. Gunakan seragam yang sama dan lengkap. Bagus. Membuang sampah pada tempatnya. Mari membuang sampah pada tempatnya. Ini sama. Ini satu ya. Ya. Jadi kita sepakat ya, kalau 8 ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas 7 ya. Bacain lagi. Gunakan seragam yang sopan dan lengkap. Datang ke sekolah tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya. Mengerjakan piket kelas tepat waktu. Mendengarkan guru sedang menjelaskan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ayo literasi. Kemudian menjaga fasilitas kelas. Kita sepakat? Salimnya dulu. Oke, kalau sepakat silakan buat tanda tangan di sini. Better than the weekend, take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. I never said I'll fall for you. I want it better than the weekend. You can't show me just what I'm missing. Pretend. Don't wanna tell you something new. I never said I'll fall for you. We don't gotta fix it. Nothing that I'm missing. I don't know if we went wrong. Shouldn't have to take this long. Wasting my days away, wishing we fall through. And I told you I want it better than the weekend. Take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. I never said. Jadi kesepakatan kelas 8 itu harus dijalankan oleh kalian sendiri. Berikut ini adalah umpan balik dari kepala sekolah, rekan guru, dan siswa-siswi kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Aini, kepala sekolah dari guru penggerak Ibu Ayu Akarana, sedikit menyampaikan bahwa pemaparan materi tentang disiplin positif dari Ibu Ayu itu sangat luar biasa untuk saya dan juga rekan-rekan sejawatnya, di mana kita mendapat pengetahuan baru tentang budaya positif, khususnya keyakinan kelas. Nantinya juga untuk kawan-kawan di tahun ajaran yang baru, mudah-mudahan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing, karena keyakinan kelas itu ternyata sangat luar biasa, mulai dari bahasanya sampai pembiasaan ke murid-muridnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Hadani, rekan sejawat dari Ayu Tiara Arkarana. Setelah pemaparan diseminasi tentang budaya positif, umpan balik yang dapat saya berikan adalah yang pertama, bahwa budaya positif adalah pembiasaan yang positif yang ada di lingkungan sekolah dengan menitik beratkan adanya motivasi intrinsik pada siswa. Agar motivasi intrinsik pada siswa itu bisa terwujud atau bisa dikembangkan, maka perlu adanya kegiatan-kegiatan seperti restitusi ataupun membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dimana kalau ukurnya nanti adalah keyakinan kelas yang diciptakan itu adalah hasil kesepakatan dari guru dan siswa.
masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Anggara dari kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timto Irfano dari kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uyan Rahmi dari kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Zaskia dari kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri dari kelas 7. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Bersemangat. Senang. Sangat senang sekali. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting untuk dilakukan? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Menurutmu, mengapa pembuatan keyakinan kelas penting untuk dilakukan? Karena untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri seseorang, untuk menjadikan siswanya lebih teladan lagi. Karena untuk menjadikan kita lebih bertanggung jawab. Untuk menjadikan siswa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.